Selamat malam para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian ayat suci bersama narasumber kita, Dr. Ahmad Lutfi. Sehat Pak Lutfi? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut pada pembahasan ayat kursi Quran surat Al-Zalzalah. Tapi sebelumnya itu ada satu pertanyaan yang terlewatkan dan ditagih Pak Lutfi. Ini akan saya bacakan dari Nubairoh itu. Pertanyaannya seperti ini Pak Lutfi. Assalamualaikum Pak Lutfi. Tolong jelaskan kenapa kalau Nabi Muhammad statusnya sebagai Nabi untuk ayat yang perintahnya berbentuk mufrad, bukan Rasul yang berbentuk jamak, kok surat atau ayat-ayatnya harus disampaikan kepada umatnya? Bukankah Nabi itu tidak harus menyampaikan wahyunya kepada umatnya? Buktinya, surat-surat awal yang turun kepada Nabi Muhammad tetap disampaikan kepada umatnya, bahkan dicantumkan di dalam Al-Quran. Ini mohon seperti apa penjelasannya? Nah, nanti kalau sudah dijelaskan ini kita masuk pada ayat Al-Zalzalah Pak Lutfi. Oke, saya ucapkan terima kasih atensinya Mbak Mubairoh. Saya akan menjelaskan terkait pertanyaan yang Anda ajukan. Itu akan mengupas sedikit terkait dengan tema-tema yang ada di dalam Al-Quran itu ya. Di beberapa tafsir modern itu tema-tema Al-Quran itu bisa dipilah menjadi 3 begitu. Setidaknya bisa dipilah menjadi 3 begitu. Yang tahap pertama itu yang disebut dengan Al-Quran itu bersifat pembentukan pribadi kenabian begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu bisa bersifat polemik. Polemik itu ditandai di mana Al-Quran itu mulai mengecam. Tuh, misalnya Ara'aital lati yukadzibu biddin. Tidakkah kau tahu Muhammad orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama ini merupakan kecaman kepada Quraisy. Karena Quraisy dianggap sebagai pendusta agama. Nah, ini ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, Al-Quran surat Makkiyah itu ditandai dengan surat yang sifatnya panjang-panjang, yang itu terkait dengan persiapan Nabi menjelang hijrah dan terkait juga memotivasi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kehilangan pelindung utama, yaitu Abu Thalib sama Siti Khadijah. Gitu. Jadi ada 3 hal ini. Nah, yang pertama yang disebut dengan pembentukan pribadi kenabian, ini surat-surat Al-Quran yang terkait dengan pembentukan pribadi kenabian itu surat-surat yang ditandai yang khitabnya itu khusus kepada Nabi Muhammad. Itu misalnya ya ayyuhal mudassir. Kum. Nah, itu kum itu kan mufrad. Fa'angdir wali rabbika fakabir wasyabaka fatohir warijsa fahjur. Nah, itu kan mufrad semuanya. Dari contoh surat Al-Mudassir ini kita bisa melihat beberapa arti secara kosakata. Yang misalnya begini, warijza fahjur begitu. Rijza itu dalam arti literalnya itu maknanya berhala. Begitu. Berhala ini warijza fahjur artinya dan berhala fahjur maka tinggalkanlah. Begitu. Tinggalkanlah ini artinya Nabi Muhammad disuruh meninggalkan. Nah, surat-surat yang terkait dengan pribadi kenabian ini perlu disampaikan dahulu kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad ini menghadapi umat yang lebih besar.
Di mana cara menghadapinya itu dengan cara mengecam tadi, yaitu munculnya surat-surat kecaman. Lah, sebelum Nabi Muhammad mengecam ini kan dibentuk dulu pribadinya, gitu Pak, dibentuk dulu. Misalnya wasya bakafat kum faangdir, itu berdirilah faangdir lalu segera umumkanlah. Angzir ini maksudnya iklan, umumkanlah bahwa dirimu adalah seorang nabi yang menjadi utusan saya. Sebelum mengumumkan wasiyabaka fahjur, bajumu wasiyabaka fatohir, bajumu bersihkan dulu. Karena Anda akan mengumumkan sesuatu yang mulia, Anda diangkat sebagai nabi, maka Anda harus berpakaian yang rapi. Begitu. Nah, ketika Anda mulai mengecam orang, di mana orang yang Anda kecam itu banyak di antara mereka itu melakukan praktek syirik, gitu ya, seperti menggunakan berhala sebagai perantara untuk menuju kepada Allah, maka di situ disebut warijza fahjur, maka dirimu ya tinggalkan dulu, begitu. Ya. Nah, surat-surat yang terkait dengan pembentukan pribadi kenabian ini ditandai dengan kosakata khitobnya itu bentuknya kosakata mufrad itu. Nah, dalam hal ini pribadi kenabian itu dibentuk melalui surat Al-Quran, begitu loh, melalui surat-surat yang turun pada Al-Quran di mana Nabi Muhammad itu dibentuk kepribadiannya. Nah, hal ini bukan sesuatu yang dilarang untuk disampaikan. Tapi khitab utama dalam hal ini adalah Nabi Muhammad. Tapi bukan berarti khitab ini itu dilarang disampaikan. Memang ini hanya kepada Nabi Muhammad. Mengapa kok tidak dilarang disampaikan? Karena sifat dari surat-surat awal Mekah ini membentuk pribadi kenabian. Gitu loh. Membentuk pribadi kenabian. Nah, jadi itu bukan sesuatu yang sifatnya skrip. Gitu loh, rahasia sehingga tidak boleh dong orang lain tahu, begitu. Ini yang tahu hanya Nabi sendiri, tidak. Maksud hanya kepada Nabi itu maksudnya karena ini membentuk pribadinya, agar ketika ia nanti sudah berdakwah secara umum itu dia itu ready, gitu loh, secara psikologi, secara kepribadian. Kan orang harus menempa diri dulu sebelum orang itu menghadapi banyak orang. Dipersiapkan. Nah, menempa diri dulu itu prosesnya kan tidak dilarang untuk diungkapkan, gitu loh. Nah, disinilah maka kemudian surat-surat awal Makkiyah yang terkait dengan pembentukan pribadi kenabian itu ditulis di dalam Al-Quran dan memang disampaikan agar orang tahu bahwa membentuk pribadi kenabian itu modelnya seperti itu. Nah, itu yang terkait dengan kenapa kok disampaikan? Lah, karena memang bukan rahasia. Gitu loh. Loh, kan itu hanya untuk diri Nabi. Iya, tapi dalam konteks membentuk pribadinya. Bukan dalam konteks sesuatu yang rahasia, yang itu harus disimpan, tidak boleh orang tahu. Meskipun dalam konteks pembentukan ke pribadi Nabi, tapi boleh diketahui oleh orang lain. Boleh diketahui orang lain, begitu. Nah, itulah makanya kemudian dia dalam kapasitas sebagai Nabi. Gitu. Nabi itu dibentuk kepribadiannya seperti itu. Nah, beda ketika misalnya ayat-ayat ini sudah mulai mengeluarkan kecaman, memaki. Kecaman itu memaki, begitu ya. Yukadzibu biddin, itu pendusta agama. Wailul likulli humazatil humazalah. Wailul likulli humazatil humazah, celakalah. Begitu. Alladzi jama'a malan wa adatah, orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Alhaakumut takasur dan seterusnya. Ini mulai mengecam ini. Begitu. Nah, mulai mengecam ini memang ditulis. Nah, ditulis dalam konteks ayat ini sifatnya kecaman. Nah, begitu. Nah, di tahap ketiga yang disebut dengan ini banyak ya. Di etapa ketiga itu etapa yang ditandai dengan meninggalnya pelindung utama Nabi. Pelindung utama Nabi di dalam hal ini adalah Abu Thalib.
Nah, Abu Thalib ini mengapa menjadi pelindung? Karena Abu Thalib ini kepala suku. Dan Abu Thalib ini juga Bani Hasyim, satu bani dengan Nabi Muhammad. Satu bani ya? Satu bani dengan Nabi Muhammad. Nah, satu bani dengan Nabi Muhammad, kebetulan dia adalah kepala suku juga, kepala suku Quraisy. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Abu Thalib itu bertanggung jawab untuk melindunginya. Begitu. Okay. Nah, masalahnya di episode ketiga Abu Thalib ini kan wafat. Itu episode ketiga itu kurang lebih tahunnya 620. Abu Thalib ini wafat begitu. Nah, ini Nabi Muhammad kan kehilangan pelindung utama. Lalu kemudian selain kehilangan pelindung utama, tampuk kepala suku itu dipegang oleh Abu Jahal, musuh utama Nabi Muhammad, yang bukan dari Bani Hasyim. Oh, begitu. Gitu. Ya. Abu Jahal ini dari Bani Makhzum. Nah, yang memusuhi Nabi Muhammad ini itu dari Bani Makhzum dan Bani Muawiyah. Umayyah bin Kharab itu. Nah, karena kepala suku itu dipegang oleh musuh utama Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad dalam posisi tidak aman. Nah, begitu dalam posisi tidak aman, maka nanti surah-surah yang turun kepada Nabi Muhammad banyak surah-surah yang sifatnya hiburan, istilahnya taknis, gitu loh, ngayem-ngayem atau memberi hiburan kepada Nabi Muhammad. Misalnya apa? Surat-surat yang menghibur Nabi Muhammad, misalnya surat Al-Isra, itu loh. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhirih. Ini surat-surat yang sifatnya taknis begitu. Nah, para sejarawan mencatat surat Makkiyah itu semuanya begitu. Nah, semuanya mulai dari awal sampai akhir. Cuman kalau diperhatikan begitu, para sejarawan juga membagi surat-surat Makkiyah itu terbagi menjadi 3 hal itu. Surat pembentukan kenabian, surat kecaman, dan surat yang sifatnya taknis atau penghiburan. Nah, begitu. Jadi hiburannya Nabi itu dikasih wahyu sama Tuhan, gitu loh. Bukan kok kayak Anda pergi ke pantai, itu bukan, gitu loh. Lalu ke hutan, itu enggak ada hutan di Mekah. Mau hiburan kemana, begitu. Maka hiburannya adalah melalui surah-surah yang sifatnya taknis atau pemberi penghiburan kepada Nabi Muhammad. Dari 3 tahap ini proses Nabi dan proses menjadi Rasul. Melalui 3 ini ya? Pembentukan kenabian itu Nabi. Mulai kecaman ini sudah Rasul. Taknis itu ini sebagai motivasi Tuhan untuk menenteramkan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ditinggal pelindung utamanya. Nah, itulah maka kemudian kenapa kok masih disampaikan? Ya karena bukan rahasia, dan itu bagian dari pembentukan pribadi kenabian. Nah, ini artinya apa? Kalau Anda ingin punya pribadi kenabian, sebetulnya itu bukan sesuatu yang dilarang untuk diikuti. Itu loh. Wari jaza fahjur, tinggalkanlah berhala. Boleh nggak selain Nabi meninggalkan berhala? Boleh. Ya sangat boleh. Makanya kan bukan rahasia. Nah, begitu. Itulah terkait dengan pertanyaan Mbak Nubairah. Ya, Mbak atau Mas nggak tahu ya. Nubairah ya. Begitu penjelasan dari beliau terkait dengan pertanyaan dari Nubairah sudah terjawab, yang mana kemarin itu ketelesot 1 itu Pak Lutfi dan ditagih, maka di malam hari ini sudah terjawab. Begitu penjelasan dari beliau. Maka dari itu kita sudah ya tadi ya, kita masuk kepada penjelasan ayat suci Al-Zalzalah. Pertanyaannya, ini kalau saya melihat ya Pak Lutfi, terkait dengan Quran surat Al-Zalzalah ini, kok masih ada kesinambungan dengan ayat-ayat sebelumnya seperti Al-Qari'ah, Al-Infitor, Al-Zalzalah. Ini kak masih dalam satu urutan gitu, kiamat kayaknya gitu. Nah, maka pertanyaannya begitu, ini
kronologi turunnya wahyu ini surat Al-Zalzalah ini seperti apa penjelasan dari jenengan nanti? Iya. Oke. Langsung ya, langsung aja. Iya. Oke. Ini yang kedua, biar saya tidak lupa nanti. Oke. Bagaimana menjelaskan ini yang bunyinya? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Iya. Terus yang terakhir ini pesan. Pesan apa yang Allah sampaikan melalui surat ini, Pak Lutfi. Nanti selanjutnya berkembang saja gitu. Ya, 3 surat ini mencirikan ciri yang sama, maka turunnya berurutan, gitu ya. Ciri yang sama itu yang kayak apa? Misalnya di surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah ada wa amman sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah wa amman khafat mawazinuhu fahuwa fi fa'umuhu hawiyah, kan begitu. Saya menarasikan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan fa'ama man sakulat mawazinuhu dan fa'ama man khafat mawazinuhu ini Tuhan mulai memetakan nasib manusia di hari akhir, kan begitu. Kalau timbangannya berat, itu dia akan dalam penghidupan yang penuh ridho. Kalau timbangan amalnya itu ringan, maka dia akan berada di dalam neraka hawiyah, kan begitu. Nah, di surat Al-Fitor sama, juga masih dipetakan nasib manusia di akhirat. Wa innal abroro lafi illiyin wa innal fujjaro lafi sijin, kan begitu. Nah, di surat Al-Zalzalah sama. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kan begitu. Orang yang berbuat yang perbuatannya itu bila ditimbang hanya sebiji dzarrah kebaikannya, maka itu pasti akan dilihat oleh Tuhan. Maksudnya diperhitungkan. Tidak ada satupun yang dirugikan. Demikian juga kesalahan ketika itu sebiji dzarrah itu maka juga akan dilihat dan itu pasti akan dibuat perhitungan oleh Tuhan. Nah, 3 surah ini, Qari'ah, Infitor, lalu kemudian Zalzalah, itu juga terkait dengan pemetaan nasib manusia di akhirat. Nah, ketiganya ini juga terkait dengan kemunculan Sakhifah Quraisy. Itu ya. Kemunculan Sakhifah Quraisy itu di mana Quraisy mengeluarkan maklumat itu. Dilarang menikahkan antara komunitas kenabian dengan Quraisy yang menjadi musuh Nabi Muhammad. Yang kedua, dilarang saling jual beli antara komunitas kenabian dan Quraisy. Begitu. Nah, terbitnya Sakhifah Quraisy ini, orang Quraisy menerbitkan ini kan saking jengkelnya dikecam terus, gitu loh. Lah gimana ndak dikecam begitu? Dia dikecam sebagai pendusta agama, dikecam celaka, wailul likulli humazatil lumazah itu. Dikecam orang yang akan masuk ke neraka jahim itu. Alhaakumut takasur itu latarawunal jahim begitu. Dan seterusnya. Nah, padahal Quraisy ini punya klaim, gitu ya, klaim keagamaan yang kuat. Gitu. Orang Quraisy ini juga merasa bahwa mereka itu religius, begitu. Bagaimana gambarannya orang Quraisy itu merasa dirinya itu religius? Itu digambarkan juga di dalam sumber sirah ataupun sumber Al-Quran, gitu loh. Sumber Al-Quran misalnya, Quraisy itu dinyatakan di dalam Al-Quran itu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Ketika kau tanya kepada mereka Muhammad itu, ketika kau tanyakan itu maksudnya Nabi Muhammad ketika bertanya kepada orang Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulanna Allah. Mereka juga menjawab yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kan religius kan?
sama seperti Anda kan? Gitu. Coba Anda saya tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah juga kan? Begitu. Lah Quraisy sama, gitu loh. Lalu kemudian diungkap juga oleh Al-Azraqi. Itu. Al-Azraqi itu punya kitab namanya Akhbarul Makkah itu. Nahnu ahlullah fi hadzal balad walam yazal zaka fi ahdi Ibrahim. Kami ini keluarga Allah di negeri Mekah ini. Dan belum bergeser menjadi keluarga Allah itu semenjak Nabi Ibrahim. Gitu. Anda bayangkan orang yang punya klaim seperti itu betapa kuatnya perasaan religiusnya. Lalu tiba-tiba ini ada seorang rasul yang diutus oleh Allah mengecamnya. Begitu loh. Iya. Itu bisa dibayangkan sakitnya kecaman itu kepada orang-orang Quraisy itu. Nah, sampai saking menyakitkannya kecaman itu, jadi menyakitnya ini begini loh. Saya ini merasa menyembah Allah. Saya ini mengabdi kepada Allah juga. Buktinya mereka merawat situs monoteis. Ka'bah. Mereka merawat Ka'bah. Mereka juga menjadi panitia pelaksana haji. Gitu. Lah, pelaksanaan haji itu tidak akan teratur ketika tidak dirawat oleh orang-orang Quraisy musuh Muhammad itu. Jadi artinya mereka sangat merasa religius. Ini tiba-tiba ada seorang rasul yang mengklaim dirinya sebagai utusan Tuhan, mengecam dirinya. Saking sakitnya dikecam seperti itu, mereka awalnya tidak mempercayai Nabi Muhammad. Tapi tidak percaya wahyu-wahyunya kok benar ya. Begitu. Lagian mereka juga ada perasaan iri kepada Nabi Muhammad. Kenapa kenabian itu turun ke dia, bukan ke kita? Bukankah orang-orang mulia yang ada di Mekah ini orang-orang seperti kita? Kenapa kok mereka mengklaim dirinya mulia? Karena mereka dikenal atau menyematkan diri mereka itu sebagai muhrimun. Gitu loh. Orang perawat tanah haram. Gitu loh. Kok turun kepada dia ya, bukan ke saya ya. Jangan-jangan ini nih klaim-klaim ini. Nah, begitu. Nah, saking jengkelnya orang-orang Quraisy melihat Muhammad yang wahyunya terus-menerus mengecam dia, dan itu pasti berpengaruh di khalayak umum, kan begitu? Iya, ada efeknya itu. Ada efeknya kan, dikecam begitu, marah kan? Nggak marah gimana? Trans 7 mengecam pesantren marah enggak? Marah lah, padahal hanya seperti itu. Nah ini dikecam terus-terusan loh Pak, begitu. Kurang ngajar nih, reaksinya lalu kemudian kuat. Reaksi itu lalu memunculkan yang namanya Sakhifah Quraisy. Begitu loh. Sakhifah Quraisy ini mirip boykot Trans 7 gitu loh. Nah ini kan dikecam terus loh, lama-lama sakit akhirnya mirip gitu. Mengutarakan yang namanya Sakhifah Quraisy ini. Nah, namun begitu ya, ketika muncul Sakhifah Quraisy ini ya tentulah para pembela-pembela gitu dari orang-orang Quraisy ini lalu merapat lah begitu, sama seperti merapatnya pendukung-pendukung pesantren lah begitu, pendukung Trans 7 juga merapat dah begitu, sama-sama. Nah ini kan wa innal fujjara lafi jahim wa innal abrara lafi naim. Saya tidak mengatakan di antara pesantren dan Trans 7 itu mana yang abrar, mana yang fujar loh ya. Saya hanya melakukan analoginya seperti itu. Nah, begitulah. Muncullah pemetaan ini begitu di 3 surat ini. Kenapa kok 3 surat ini turun secara terus-menerus begitu? Karena ketika mereka dipetakan nasib mereka di akhirat, gitu. Sakhifah Quraisy juga tidak dicabut. Gitu loh. Artinya sama-sama kuat gitu ya. Iya, Sakhifah Quraisy juga tidak dicabut. Jadi kendati yang mengecam Allah, begitu loh. Kecaman Allah ini juga tidak digubris karena si Quraisy ini juga tidak mencabut Sakhifah Quraisy.
yang isinya 2 tadi begitu loh. Nah, karena tidak dicabut, maka kemudian surat surat Al-Qur'an ini diawali dengan cerita kiamat lah begitu. Ya. Karena kiamat ini menggambarkan peringatan Tuhan itu betul-betul serius. Karena biasanya surat-surat yang sudah mengutip peristiwa-peristiwa kiamat ini artinya peringatan itu levelnya sudah level stadium 4 itu. Serius banget itu. Yang dikecam juga ndak menggubrisnya itu. Maka kemudian dalam 3 surat ini tema kiamat muncul semua. Gitu kan? Dan tema pemitaan nasib manusia di hari akhir selalu itu juga muncul semuanya. Nah, kan begitu. Nah, inilah yang kemudian melatari kurang lebih terkait dengan kemunculan 3 surat yang satu dengan yang lain itu punya nuansa yang sama. Al-Qari'ah, Al-Infitor, Al-Zalzalah. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, senakal apa Quraisy itu sehingga mereka tidak mencabut Shahifah Quraisy itu? Kok bandel? Sebandel apa begitu? Sehingga mereka tidak mencabut itu gugatannya itu. Gitu. Nah, bandelnya itu begini, gitu. Ya, gimana? Di pertemuan yang lalu kita ceritakan, Quraisy ini kan mulai menyiksa beberapa orang-orang yang dianggap lemah. Misalnya Bilal bin Abi Robah, ini mulai disiksa ini. Lalu kemudian si Ammar bin Yasir, ini mulai disiksa ini. Lalu kemudian si Yasir, bapaknya Ammar bin Yasir. Lalu kemudian Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, ini mulai disiksa begitu. Itu satu keluarga itu. Satu keluarga itu, kecuali Bilal. Kecuali Bilal. Kalau Bilal ini kan dari Mesir. Dia budak yang dibeli dari Mesir. Nah, tidak berhenti sampai di situ mereka membandel terkait dengan memusuhi Nabi Muhammad. Mereka orang-orang dari kelompok Quraisy Mekah ini mulai muncul yang namanya Eksodus pertama. Eksodus? Eksodus itu dalam bahasa Arabnya itu hijrah. Gitu loh. Mulai hijrah gelombang pertama. Ini ke Habsyi ya. Hijrahnya itu ke Habsyi. Nah, tercatat di dalam beberapa riwayat sirah itu kurang lebih ada 75 orang yang hijrah ke sana. Itu diantaranya yang hijrah ini sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang senior ya, yang cukup berpengaruh nanti di dalam pembelaannya kepada Nabi Muhammad. Salah satunya yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini hijrah ini ke Habsyi. Kemudian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu juga hijrah ke Habsyi. Dan hijrahnya Utsman bin Affan ke Habsyi ini membawa istrinya, Ruqayyah. Ruqayyah itu putri Nabi Muhammad. Yang dipegat, yang dicerai oleh Abu Qais, yang itu Abu Qais ini adalah anak laki-laki dari Abu Lahab. Dicerai gara-gara efek dari Shahifah Quraisy. Dicerai gara-gara Shahifah Quraisy kan dilarang menikahkan. Itu makanya kemudian Abu Qais dipaksa cerai, akhirnya kan dinikah si Utsman bin Affan. Setelah dinikah oleh Utsman bin Affan, dibawalah dia hijrah ke Habsyi itu, ke satu raja yang dikenal dengan Raja Nejus itu. Nah, serana begitu. Dan jumlahnya itu 75 orang. 75 orang yang terdiri dari sahabat-sahabat senior juga seperti Abdullah bin Mas'ud dan Utsman bin Affan. Nah, ini artinya
kendati surah-surah ini turun, gitu ya, Qari'ah, Zalzalah, Infitor, ini turun, toh mereka juga tidak mencabut Sakhifah Quraisynya, sampai kemudian menyiksa, sampai kemudian pengikut Muhammad itu harus melakukan eksodus ke Habsyi itu. Ini kan berarti bandelnya minta ampun, gitu loh. Karena bandelnya minta ampun, maka tidak heran ketika di awal-awal 3 surah ini muncul dengan tema-tema hari akhir. Gitu loh. Gitu. Jadi terkait dengan hal ini kurang lebih gambaran yang bisa dimunculkan terkait dengan pemetaan hari akhir itu karena latar belakang historisnya seperti itu. Jadi Sakhifah Quraisy ini sangat berpengaruh, gitu, sangat berpengaruh terhadap komunitas kenabian. Nah, begitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ya eksodusnya itu ke Habsyi, tidak ke misalnya Syam, tidak ke Persia, misalnya begitu. Apakah Persia itu tidak adil? Kan dalam narasi sejarah sering diungkap, pergilah ke sebuah negara yang disebut Habsyi, karena di sana ada raja yang adil, kan begitu. Apakah Kisra itu tidak adil? Begitu. Apakah di Syam itu juga tidak ada raja yang adil? Apakah yang adil di waktu itu hanya Habsyi? Nah, kan begitu. Nah, ini terkait dengan situasi seperti ini ada beberapa teori, gitu ya. Ada beberapa teori. Teori yang pertama itu, di mana teori yang pertama ini karena ada kesamaan narasi. Antara yang hijrah dengan yang raja itu bukan? Bukan. Ada kesamaan narasi antara kisah Maryam di Al-Quran sama, gitu loh, kisah Maryam atau kisah Isa di Al-Quran dengan kisah Isa di kitab yang dipegang oleh Nejus. Nah, ini teori yang pertama, begitu loh. Nah, kesamaan ini memungkinkan dua komunitas ini, komunitas kenabian Muhammad sama komunitas penganut agama Isa, ini karena ada kesamaan narasi, dimungkinkan di antara kedua belah pihak ini terjadi saling perlindungan. Nah, kan begitu. Nah, kalau teori yang dipakai ini, begitu, bukankah di Syam itu juga penganut Kristiani? Bukankah di Syam itu juga menganut Kristen yang sama sebagaimana di Habsyi? Kenapa kok tidak ke Syam saja? Begitu. Begitu. Nah, maka kemudian teori yang pertama ini penjelasannya agak janggal. Karena terkait dengan kesamaan kisah Isa yang ada di dalam Al-Quran sama yang dipegang di dalam kitab Perjanjian Baru, yang namanya Isa itu Rasul itu tidak hanya diyakini oleh orang Habsyi, tapi juga diyakini oleh orang Syam. Maka teori pertama ini gugur. Begitu. Jika persoalannya kesamaan narasi. Nah, kan begitu. Nah, teori yang kedua, teori yang kedua, ini karena di Habsyi ini, begitu. Di Habsyi ini terkait dengan jalur dagang, gitu. Jalur dagang yang pernah dirintis oleh Abdus Sames. Abdus Sames itu kan merintisnya ke Habsyi. Syam itu kan ke Hasim, gitu kan. Lalu yang ke Persia itu Naufal, lalu yang ke Yaman itu Muthalib. Nah, pembagian jalur dagangnya kan berbeda-beda. Gitu. Nah, terkait dengan teori yang kedua ini menyatakan bahwa ke Habsyi itu terkait dengan karena dulu yang namanya nenek moyang mereka namanya Abdus Sames pernah merintis jalur dagang ke sana. Nah, begitu. Nah, tidak memungkinkan ke Syam karena Syam itu dirintis oleh si Hasim, dan Bani Hasim itu tidak begitu populer lagi karena Bani Hasim ini mulai disingkirkan dari peredaran dagang orang Quraisy Mekah. Gitu. Nah, narasi seperti ini agak
masuk akal menurut saya. Ya. Begitu ya, agak masuk akal menurut saya. Nah, cuman saya memunculkan pertanyaan ulang. Gitu loh. Itu? Kok hanya itu, harusnya lebih dong. Begitu. Kenapa begitu? Kalau mereka pergi ke Habsyi itu gara-gara disiksa. Gitu kan? Gara-gara disiksa. Nggak mungkin orang Quraisy itu berani menyentuh Utsman. Gitu. Okay. Nggak mungkin. Kenapa kok nggak mungkin? Karena Utsman ini dari Abdus Shams dan Bani yang kaya serta terhormat. Maka kalau Utsman hijrah ke Habsyi gara-gara takut disiksa, nggak mungkin. Ya. Beda, yang disiksa itu Ammar bin Yasir. Kenapa kok berani menyiksa Ammar bin Yasir? Karena Ammar bin Yasir ini budak, Pak. Gitu loh. Yasir juga budak. Sumaiyah istrinya Yasir, karena Yasir itu Ammar bin Yasir budak, maka istrinya juga budak. Bilal juga budak. Begitu. Maka mereka hanya berani ke orang-orang yang sukunya lemah. Lemah ya. Kenapa kok hanya berani ke sukunya lemah? Karena berani menyentuh suku kuat itu tidak hanya yang disiksa, yang tersakiti, tapi satu suku itu juga akan tersakiti. Maka menyentuh Utsman sama dengan menyakiti seluruh Abdus Shams. Dan itu pasti tidak berani. Nah, karena tidak berani, terus alasan hijrahnya ke Habsyi apa? Kan begitu. Menurut saya ada tambahan. Selain sana itu karena jalur dagang yang pernah dirintis oleh Abdus Shams, mereka ini hijrah juga dalam konteks mengamankan jalur dagang itu. Begitu. Kenapa? Ketika Quraisy ini mengumumkan tidak boleh saling jual beli, gitu kan? Oh iya. Di mana Nabi Muhammad itu anggotanya juga ada dari Abdus Shams, maka ini dikhawatirkan peraturan ini akan merembet ke daerah yang lain, yang ini akan mematikan komunitas kenabian ini. Maka hijrahnya ke Habsyi dalam konteks mengamankan jalur dagang. Kalau dalam konteks mereka takut disiksa, di situ ada Utsman loh, nggak berani. Di situ ada Abdullah bin Mas'ud loh, gitu loh. Itu dari Bani Khudail, jelas nggak berani. Gitu. Itu bani-bani merdeka itu. Makanya kemudian di dalam hal ini hijrah mereka ke Habsyi dalam konteks takut. Karena Sakhifah Quraisy dilarang jual beli antar komunitas kenabian itu akan berefek mematikan jalur dagang mereka ke Habsyi. Maka kemudian mereka pergi ke Habsyi. Nah, ini ada argumen lanjutan begitu. Kenapa kok begitu? Begitu sampai setakut itu mereka mengamankan jalur dagang. Sampai kemudian mereka harus ke Habsyi. Ya, ini dalam konteks pengamanan jalur dagang. Buktinya ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, gitu, sampai di Madinah, kelompok Habsyi ini juga tidak segera datang ke Madinah. Gitu loh. Harusnya, ini pemimpin saya sudah hijrah ke sana ini. Harusnya saya menyusul ke sana. Buktinya enggak. Orang Habsyi yang baru masuk ke Madinah itu baru 4 tahun setelah Nabi Muhammad di Madinah. 4 tahun ya? Ya, jadi pasca perang Uhud. Oh iya. Nah, begitu. Jadi tidak dengan serta-merta Nabi Muhammad ke Madinah itu lalu kemudian orang Habsyi ini lalu menyusul ke sana. Itu tidak segera begitu. Bertahap. Ada Utsman dulu sampai yang terakhir itu si Ja'far, kakaknya Ali bin Abi Thalib itu 4 tahun setelah Nabi Muhammad di Madinah. Nah, di dalam konteks ini bisa kita pahami bahwa menurut saya yang paling logis mereka hijrah ke Habsyi itu bukan karena takut siksaan, karena mengamankan jalur dagang. Inilah yang terkait dengan pengaruh Sakhifah Quraisy yang dikeluarkan maklumatnya oleh Quraisy itu karena merasa tersinggung dengan kecaman wahyu. Yang kecamannya itu sangat menyakitkan seperti kecaman Trans 7 begitu. Maka kemudian mereka harus mengeluarkan Sakhifah Quraisy itu. Boikot Nabi Muhammad. Nah, begitu.
Nah, ini hanya analogi aja, bukan sebenarnya saudara-saudara yang beriman. Saya kira itu konteks yang bisa difahami di dalam hal ini. Oke, seperti itu saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, penjelasan dari beliaunya konteks yang bisa dipahami seperti itu. Artinya tadi sudah dijelaskan panjang lebar, termasuk kenabian ini, kelompok kenabian ini hijrah ke mana Pak? Syam, ke Habsyi dalam rangka mengamankan jalur dagang begitu. Itu tambahan dari beliau. Oke. Pesan terakhir Pak Lutfi. Nah, apa yang bisa diperoleh di dalam konteks ini? Orang yang terlalu ego religiusnya tinggi. Oh, ego religius tinggi. Oke. Orang yang ego religiusnya itu tinggi, begitu. Itu biasanya buta. Iya. Gitu ya. Buta terkait fakta wahyu yang diungkap di dalam wahyu seperti ini tadi. Oke. Jadi kendati kecaman itu datang kepada dia, namun karena ego religiusnya tinggi, itu ego religius itu tidak turun-turun tuh, kendati ini yang bicara Tuhan, gitu loh. Begitu. Itu makanya kemudian religius penting, tapi ego religius, gitu loh, merasa sok suci dan seterusnya. Nah, itu bisa membutakan fakta. Bahaya ya. Bahaya. Saya kira itu yang bisa ini. Lalu kemudian itu ya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah itu. Ini juga punya dimensi memperkuat motif komunitas kenabian. Bahwa dirinya itu sebetulnya berada di dalam track khairan yarah. Itu. Jadi orang beriman semakin beriman, tapi dilarang sok iman, gitu ya. Gitu. Saya kira itu Mas Anas. Oke, begitu pemirsa yang budiman, ya kita sudah masuk di waktu yang sudah malam, maka kita teruskan di lain kesempatan. Cukup panjang penjelasan dari beliau tadi, semoga tidak berbelit-belit dalam memahaminya. Nanti kalau ada yang kurang paham ataupun ingin menanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe ya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan di episode berikutnya dari kami. See you next time.